Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video ini dibuat lagi, dibuat untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak bisa memahami atau kurang dapat memahami kuliah kita yang pertama itu tentang gerak pada garis lurusnya. Jadi sengaja dibuat supaya kalian bisa mengerti dengan apa yang ada di dalam slide yang pertama dulu itu ya. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita mulai bicara tentang gerak dalam garis lurus. Begitu ya. Apakah gerak itu? Nah, itu yang pertama kita bahas, apa gerak itu? Gerak adalah perubahan posisi satu titik atau benda. Ya, di sini perubahan posisi satu titik atau benda atau apa saja gitu. Lalu apa pula yang disebut dengan posisi itu? Ya, posisi itu apa gitu? Nah, dia perubahan posisi. Nah, posisi itu sendiri apa? Posisi secara fisika dikatakan bahwa letak suatu titik atau benda terhadap titik acuan atau referensi, itu disebut posisi. Ya, letak suatu titik atau benda terhadap titik acuan atau referensi. Reference itu bahasa Inggris, di bahasa Indonesia kan referensi, titik acuan ya. Nah, letak suatu titik atau benda terhadap titik acuan. Nah, pertanyaannya titik acuan itu apa gitu. Yang disebut titik acuan itu adalah titik awal yang kita tetapkan untuk memulai pengukuran jarak atau posisi. Mengukur jarak ya, satu benda terhadap titik itu. Nah, itu titik acuan ya. Nah, titik awalnya itu disebut titik acuan. Ya, tempat dia dimulai diukur jaraknya gitu. Contoh gini, misalnya kita buat satu garis ya. Kemudian garis itu kita beri ukuran nih masing-masing. Misalnya kayak gini, minus 6 sampai 6 gitu. Nah, titik nolnya itu adalah titik awal ya kita melakukan pengukuran. Nah, itu adalah disebut dengan titik acuan atau referensi gitu. Nah, titik acuan ya berada di tengah-tengah antara negatif dan positif ya. Nah, ini pertanyaannya ke arah mana positif dan ke arah mana negatif. Nah, di sini dikatakan bahwa tergantung kepada orang yang membuatnya. Siapa saja yang buat. Kalau Anda yang buat, ya Anda buat sendiri gitu. Negatif ke kiri atau positif ke kiri itu terserah. Selama harus konsisten dengan itu ya. Tidak boleh ditukar-tukar. Tadi ya kiri negatif lalu tiba-tiba diubah menjadi positif. Tidak boleh. Jadi salah semua perhitungannya. Nah, di sini nolnya itu disebut titik referensi. Kemudian bila kita letakkan satu benda pada misalnya minus 5 gitu, maka benda itu berada pada titik minus 5 dari titik referensi kita gitu. Kemudian kalau seandainya kita letakkan di minus 1 ya begitu juga gitu. Min 1 ke 0 berarti berjarak 1. Nah, 1 apa? 1 meter, 1 kilometer ya terserah gitu. Tergantung ukuran kita. Lalu kalau seandainya berada di titik 5 ya, positif 5 dari titik 0 kita, benda itu berjarak 5 dari titik referensi kita gitu. Kemudian apa yang disebut dengan perpindahan atau displacement? Perpindahan ya tadi kan kita katakan benda itu bergerak karena berubah posisi gitu.
Berubah posisi berarti dia berpindah. Nah, di sini perpindahan itu adalah perubahan posisi dari X1 ke X2. Ya, perubahan posisi dari X1 ke X2. Apa yang X1? Lalu apa yang X2? X1 adalah titik awal mula-mula tadi. Kalau misalnya di sini misalnya minus 5, berarti ini adalah X1-nya. Ya. Koordinat lah kita sebut kalau tahu dengan koordinat Kartesian itu atau Cartesius koordinat. Maka titik min 5 disebut X1-nya, mula-mula dia berada gitu. Kemudian bergerak misalnya ke X2 ke sini, ke min 1. Maka titik min 1 disebut X2. Nah, perubahan posisinya itu dari X1 ke X2 kita tandai dengan delta X gitu, perubahan posisi. Delta X adalah X2 dikurang X1, berarti ini dikurang yang ini. Itulah perubahan posisinya. Gitu. Kemudian gerakan 1 misalnya kita buat. Misalnya X1 min 5 tadi ya. Kemudian X2-nya adalah minus 1. Maka perpindahannya adalah delta X dengan X2 minus X1. X2-nya min 1 sini. X1-nya min 5. Maka perpindahannya adalah X2 min X1 minus 1 dikurang min 5. Nah, ini secara matematik min dengan min jadi plus. Min 1 tambah 5 sama dengan 4. Maka besar perpindahannya adalah 4. Nah, 4 apa? 4 meter, 4 kilometer. Tergantung ukuran yang Anda buat untuk membuat referensi. Kemudian kita coba gerakan 2. Misalnya dari X1 min 1 sampai X2 sama dengan 5. Berarti dari sini ke sini gitu. Maka ini perpindahannya adalah sebesar X2 minus X1. X2-nya 5. X1-nya tadi min 1. Maka ini dengan ini jadi positif. Maka jauh perpindahannya adalah sejarak 6. 6 ini meter atau kilometer atau sentimeter terserah. Bagaimana Anda menetapkan ukurannya nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita berkenalan dengan apa yang disebut dengan kecepatan ya, dan laju atau speed. Kecepatan sesaat atau ya bahasa Inggrisnya adalah velocity dan laju bahasa Inggrisnya speed gitu. Nah, kecepatan saat apa yang disebut dengan kecepatan saat? Itu adalah limit. Nah, ini secara matematiknya limit delta t menuju 0. Ya, delta t mendekati 0, delta x per delta t gitu. Atau ya ditulis secara matematiknya dengan dx per dt gitu. Turunan gitu ya. Bagi yang udah mengerti matematik. Turunan pertama dari X adalah V gitu. Itu kalau yang mengerti matematik. Nah, ini kecepatan sesaat. Delta X sama dengan X2 min X1 ada delta X yang tadi kita ada tahu. Kemudian delta T, T2 kurang T1. Ya, maka kecepatan sesaat limit delta T itu adalah besaran vektor gitu. Apa itu Pak? Vektor nanti. Ya, nanti diterangkan. Ya, nanti dilihat apa vektor. Kemudian laju. Nah, laju adalah besar dari kecepatan. Jadi kalau kecepatannya segini, nah besarnya itu adalah laju gitu. Ya. Nah, laju adalah besaran skalar. Nah, ini ada dua bentuk ya bagi yang belum tahu apa itu vektor dan apa itu skalar, nanti kita jelaskan. Kita lihat slide berikutnya nanti. Oke, di sini dikatakan vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Ini contoh dari besaran vektor. Sementara skalar adalah besaran yang mempunyai besar saja. Contohnya masa, panjang, waktu, laju. Ya, tidak ada arahnya. Itu adalah besaran skalar. Gitu.
Kemudian kecepatan rata-rata atau average velocity secara bahasa Inggrisnya. Kecepatan rata-rata average velocity. Apa yang disebut kecepatan rata-rata adalah delta X per delta T tadi. X2 dikurang X1 dibagi T2 dikurang T1. Yang tadi. Delta X adalah X2 kurang X1, delta T-nya T2 kurang T1. Ini disebut kecepatan rata-rata. Oke, kemudian laju rata-rata adalah total distance. Total distance ini adalah panjang jarak tempuh. Panjang jarak tempuh dibagi delta T. Kelihatannya sama atau Pak? Ya, kelihatannya sama ya. Delta X per delta T di sini. Di sini juga delta T total distance kan delta X juga nanti nih. Kalau dijumlah-jumlahkan nah, total distance. Tapi nanti akan nampak di mana bedanya antara kecepatan rata-rata dan laju rata-rata ya. Tentu ada yang bertanya dari slide 5 berapa tadi nih? Slide 5 ke 6 ya. Kok tiba-tiba melompat dari perpindahan ke kecepatan. Nah, ini semua adalah apa? Pengenalan tentang gerak gitu kan. Dari gerak kita tadi urusannya posisi, kemudian titik acuan, kemudian perpindahan gitu kan. Nah, apalagi yang mau orang tentang gerak itu? Ya, tentu saja di sini berapa cepat itu perpindahan. Ya, orang ingin tahu berapa cepat gitu karena kecepatan adalah satu yang perlu. Ya, tidak mungkin Anda berlama-lama di atas mobil atau motor gitu. Karena mobilnya lambat gitu kan. Nah, ada urusannya antara lambat dan cepat. Nah, dalam gerak ini dikaji gitu. Ya, dari perpindahan berapa cepat dia pindah gitu. Nah, itu dikaji. Nah, di sini tentu berurusan dengan waktu. Cepat tuh atau lambat itu adalah waktu. Maka kecepatan di sini kita lihat didefinisikan sebagai perpindahan dibagi waktu gitu. Di sini delta X per delta T tadi kan di slide yang ke-6 gitu. Nah, ini maksudnya jadi bukan melompat tiba-tiba lalu kalian bingung, bukan. Dikaji itu. Setelah perpindahan terus apa lagi? Ya, berapa cepat gitu. Berapa lambat gitu kan nanti. Nah, itu maka muncul kecepatan. Nah, nanti ada lagi setelah itu percepatan. Apakah kecepatannya konstan atau kecepatannya tidak konstan gitu. Nah, begitu. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi kecepatan rata-rata adalah tadi delta X per delta T ya. X2 min X1 dibagi T2 min T1. Laju rata-rata adalah total distance yaitu jarak tempuh total dibagi delta T ya. Apa bedanya nanti delta X ya untuk perpindahan dengan total distance ya, nanti kita lihat ya. Oke, ini ada contoh dari kita ambil dari buku ya tentang gerak ya. Di sini disebutkan this is the graph of position X versus time T for a moving object nih. Ya, grafik posisi X terhadap T untuk sebuah benda yang bergerak gitu ya. Nah, di sini dia bilang pada X sama dengan minus 5, itu set position X minus 5 meters when the time T is equal to 0 second. This data are plotted here. Jadi pada posisi X min 5, pada T sama dengan 0, datanya diplot di sini gitu pada grafik. Apa grafiknya nih? X ya terhadap T gitu ya. Grafik X ya jarak tempuh apa? Perpindahan atau jarak tempuh terhadap T. Di pada waktu X min 5 di sini diletakkan ya. Ya, T-nya sama dengan 0, di 0 T-nya 0 di sini. Berarti sini min 5. Ini posisi pertama. Kemudian pada T ya, pada waktu T sama dengan 3 detik di sini. Ya, diplotnya di sini gitu. At the time X equal to 0 when the T is equal to 3 seconds, plotted here. Jadi diplot di sini. Pada waktu T sama dengan 3, nah jarak tempuhnya dari sini. Udah 0 gitu.
Nol apa Pak maksudnya? Nol jaraknya? Oh bukan. Itu koordinat gitu. Koordinat kita terhadap apa nih? Apa istilahnya itu? Titik acuan kita. Ya, jadi titik acuannya di sini. Ya, dari min 5 ke 0 gitu. Berarti dia udah menempuh jarak 5 meter di sini ya. 5 meter dari sini ke sini. Ya, cuma x-nya 0 gitu. Koordinatnya 0. Kemudian pada waktu t sama dengan 2 di sini ada t x equal to 2 at x equal to 2 meters when t equal to 4 seconds. Nah, di plot here, ini plot di sini. Oke. Ini contoh binatang ini bergerak ya. Binatang ini bergerak dari sini ke sini gitu. Pada waktunya ini. Maka grafiknya jadi begini. Gitu. Nah, lalu grafik ini dia katakan this is a graph of position x with time t. To find average velocity, first draw a straight line, start to end, then find the slope of the line. Gitu kan. Katanya untuk mencari atau mendapatkan kecepatan rata-rata, ya pertama dibuat gambar garis lurus gitu dari mula-mula sampai terakhir. Ini dari sini ke sana dibuat garis lurus. Ya. Garis lurus. Ini start of interval, jadi di sini mulanya. Kemudian ke sini. Nah, garis lurus ini adalah katanya kecepatan rata-rata. Apa maksudnya? Kemiringan dari garis ini, the slope of this line. Kemiringan dari garis ini adalah kecepatan rata-rata. Jadi bukan garis ini ya, sorry itu. Bukan garis ini. Kemiringan dari garis ini. Apa kemiringan garis ini? Delta X per delta T. Jadi delta X itu ini semua. Delta T ini. Bukan garis ini garis hanya untuk menggambarkan perpindahannya gitu. Karena kemiringannya itu adalah kecepatan rata-rata. Ya, this vertical at a distance is how far it moves, start to end. Jarak vertikal, ya, berapa jauh dia berpindah dari mula-mula sampai akhir gitu. Nah, di sini delta x-nya adalah 2 meter dikurang min 4 gitu. Jadi di sini 2 meter dikurang minus 4 gitu, sehingga jarak tempuhnya atau perpindahannya adalah 6 meter. Ya, kemudian this horizontal distance is how long it took start to end. Garis horizontal ini menyatakan bahwa berapa lama dia bergerak dari mula-mula sampai akhir gitu. Jadi delta T 4 second dikurang 1 second, jadi 3 second. Dari sini ke sini perlu waktu 3 detik saja. Oke. Nih, kita masuk ke contoh soal yang sebenarnya. Ya. Mula-mula apa katanya? Anda mengendarai mobil truk pick up sepanjang jalan lurus 8,4 km dengan kecepatan 70 km per jam sebelum kehabisan bensin dan berhenti. Selama 30 menit berikut Anda berjalan menuju SPBU sejauh 2 km. Nah, pertanyaannya, berapa perpindahan keseluruhan atau delta X Anda dari mula mengendarai mobil sampai SPBU? Yang B, berapa interval waktu ya delta T yang Anda gunakan dari mula mengendarai mobil sampai SPBU? Pertanyaan C, berapa kecepatan rata-rata Anda dari mula mengendarai mobil sampai SPBU? Hitung dengan angka dan secara grafis. Jadi ini mintanya nanti grafis kemiringannya itu yang kita bilang tadi itu ya. Misalkan Anda mengisi bensin, membayarnya dan kembali ke mobil menghabiskan waktu 45 menit. Berapa laju rata-rata Anda dari mengendarai mobil, membeli bensin dan kembali ke mobil? Laju rata-rata ditanya. Ya,